Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, sehingga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf karena telah mengganggu aktivitasnya. Di sini saya akan mendefinisikan budaya positif di sekolah. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mampu memahami cara atau upaya menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan atau menerapkan pemahaman budaya positif di sekolah. Konsep-konsep intinya yaitu yang pertama, satu, makna disiplin dan nilai kebijakan. Yang kedua yaitu hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan berhukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman adalah bentuk tindakan penegakan peraturan yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua adalah konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid serta guru. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses terciptanya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit secara fisik maupun hatinya.
Untuk jangka waktu lama, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Lalu kemudian konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak bersalah, membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktunya pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, lalu kemudian tindakan guru. Tindakan guru ini yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu?